Petunjuk mengajar secara umum. Satu, hendaknya setiap pengajar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar. Ya, stop dulu. Dah ikhlas kita. Dah paham kita itu terkait masalah ini. Banyak ustaz kita, asatidzah kita yang sudah menjelaskan perkara ini. Ikhlaskan niat kita dulu. Kita kemari itu untuk apa? Kita kemari itu untuk apa? Kan gitu. Tanamkan terus, kita mau anak didik saya ini agar bisa ngaji. Itu dulu. Kayak mana cara supaya anak didik saya ini bisa ngaji? Amanah dari orang tua ke saya. Saya guru Quran loh. Saya harus ngajarin anak ini sampai bisa jilid 6, sampai bisa ngaji Quran besar, sampai bisa nanti ngafal Quran. Itu terus kita tanamkan. Ya, terus Ustaz Nasrul. Bentuk pengajaran dengan cara maju satu persatu bergantian menghadap ke pengajar. Adapun murid yang tidak membaca diberi tugas latihan menulis atau mengulang pelajaran. Ya, jadi sistemnya sama kayak Iqra ya. Ada sistem apa namanya? Sistem apa nih? Privat. Jadi memang harus maju satu-satu. Kalau nggak kita nggak bisa cek dia sudah bisa atau enggak. Karena baca sama-sama, nggak bisa ngecek. Klasikal cukup di awal saja. Tapi selanjutnya face to face ngaji sama kita. Privat. Bagi yang belum dapat giliran, ya kayak tadi lah kita bilang, pandai memanage halaqah ustaz-ustazah sekalian. Apakah anak disuruh nulis, disuruh mewarnai, atau sering simak satu dengan kawan yang lainnya? Cari cara, jangan sampai mengganggu. Atau wali kelas yang nggak pegang halaqah, kontrol halaqah ustaz-ustazah yang lain. Nah, itu caranya. Terus Ustaz? Yang ketiga, pengajar memberikan contoh atau talqin pengucapan yang benar setiap pokok pengajaran pada kolom paling atas dengan penjelasan yang mencukupi. Selanjutnya diharapkan murid mampu membaca tanpa dituntun, kecuali jika dibutuhkan untuk ditalqin terlebih dahulu. Pengajar hanya menyimak, menegur jika terjadi kesalahan dan membenarkan jika murid tidak mampu membenarkan sendiri kesalahannya. Ya, bagus. Masih ingat pokok bahasan yang mana? LKS yang mana? Masih ingat? Pokok bahasan yang mana nih? Yang atas. LKS-nya yang mana? Yang ditalkinkan yang mana? Yang atas. Coba semuanya. Itu saja ditalkinkan. Selebihnya suruh anak baca sendiri. Kalau salah jangan langsung dikasih tahu, ditegur pakai titian ingatan. Sama enggak dengan Iqra? Sama. Oke, clear di situ kita. Ustaz Nasrul. Yang keempat, untuk sekali pertemuan minimal murid membaca satu halaman. Jika ada yang mampu membaca lebih dari satu halaman, maka diberi kesempatan agar lebih cepat menyelesaikan pelajaran dengan memperhatikan waktu yang ada. Bagi yang tidak mampu karena belum paham, boleh membaca setengah halaman dengan diulang sampai benar-benar memahami materi pelajaran. Ya, jadi kalau memang ada anak yang mampu, jangan satu lembar, satu halaman dia baca, boleh banyakin. Karena memang waktu dia cukup. Makanya kita pengajar harus pandai-pandai memanage halaqah. Bagi anak yang memang berat dia, jangan kita paksakan satu lembar. Cukup setengah atau satu halaman aja, asalkan benar yang dia baca. Kalau tidak, kita sibuk fokus ke dia aja, habis waktu di dia aja nanti. Sementara ada 9 anak lain yang belum face to face sama kita ngajinya. Jadi itu benar-benar diperhatikan Ustadz Ustazah. Apalagi waktu kita ngaji Quran di sini banyak alokasi waktunya. Jadi boleh baca lagi. Kalau memang anak mampu, baca lagi baca lagi. Store lagi mau Ustaz, store lagi mau Ustazah. Gitu. Jadi cepat ya. Baik Ustaz Nasrul. Yang kelima, materi pelajaran diberikan setelah materi sebelumnya baik dan lancar. Jangan coba-coba lanjut kalau materi yang sedang dilakukan itu belum begitu mampu. Dia masih ketukar sama jangan lanjut terus. Dia masih bingung itu. Buat di buku pemantau ulangi. Atau di situ latihan terus. Ya, jadi jangan coba-coba lanjutkan. Kalau enggak nanti mumang dia nanti Ustazah. Enggak bisa bedakan huruf. Oke, Ustaz. Terus? Yang keenam, cara membaca bacaan dari arah kanan ke kiri.
namun terkadang dengan diajak untuk lebih melancarkan bacaan. Ya, jadi kaidahnya sama kayak Quran, baca dari kanan ke kiri. Boleh juga nanti dicampur-campur. Aduh, gimana ya? Ini maksudnya. Enggak mesti kanan, boleh juga misalnya coba. Nak, ikuti Ustaz Bang ya, semua ya. Ha, coba Nak. Ha. Ini apa Nak? Ha. Ini apa Nak? Ha. Boleh seperti itu. Ya, gimana baiknya? Oke, Ustaz terus. Yang ketujuh, jika terjadi kesalahan dalam membaca, hendaknya pengajar memberi keterangan bacaan-bacaan yang salah pada buku komunikasi atau data prestasi di halaman belakang. Ya, buku pemantaunya diisi. Apa yang Ananda itu kurang. Dan biar orang tuanya tahu sehingga bisa dilatih di rumah. Kalau bagi orang tua yang bisa membaca, kalau enggak nanti guru privatnya atau guru TPA-nya bisa melatih lagi, ya. Terus yang kedelapan, kriteria penilaian bacaan disesuaikan dengan kemahiran membaca. Ditulis pada kolom keterangan buku komunikasi atau data prestasi dengan kode penilaian sebagai berikut. ya, cukup Sanasrul. Di sini nggak baku kita ya. Jadi ini boleh di skip, boleh juga dibuat. Kalau di kita di sini apa? L atau udah cukup itu aja. Nah, jadi kalau di sini sampai A, B, C sampai K lagi. Kalau K itu banyak kesalahan dalam membaca sehingga harus diulang K. Jadi ya kodenya itu K. Jadi banyak penilaian ini A, B, C, K lagi. Kalau kita ada cukup dua aja. Kalau nggak L dia U. Oke, clear di situ. Ustaz langsung 9. Jika ada murid yang baik bacaannya, dianjurkan untuk dipuji dengan didoakan dengan kalimat seperti bagus, ya, terus, masya Allah, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu dan lain-lain. Kalau di Iqra apa namanya? Kalau di Iqra apa namanya? Ayo siapa yang masih ingat? Apresiasi dan komunikatif. Ya, jadi dipuji, maksudnya, ya, bagus, mantap. Sama nggak kayak Iqra? Sama, ya. Oke. Apalagi Ustaz? Yang ke-10? Yang ke-10, jika ada murid yang salah dalam membaca, maka jangan langsung dibenarkan. Akan tetapi ditegur dengan isyarat atau dituntut dengan ungkapan seperti, kalau tidak ada titiknya dibaca apa? Dan jika masih keliru maka dibenarkan disertai dengan doa seperti alamakallah, semoga Allah mengajarimu, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu dan lain-lain. Ya. Jadi kalau ada santri kita atau anak didik kita yang salah baca, bagaimana cara membetulkannya? Apa langsung dikata kasih tahu? Enggak. Berarti bagaimana? Titian, ingatan. Masih ingat ya yang Iqra ya? Kasih isyarat dulu. Udah paham dia, berarti ustadznya tegur. Enggak tahu juga, pakai lisan. Titiknya di atas atau di bawah, nak. Enggak tahu juga, baru kita kasih tahu. Jadi jangan langsung, kalau enggak nanti anaknya enggak belajar. Kalaupun dia masih keliru, ustadz ustazah ini orang yang harus kasih teladan. Jangan bilang dia itu dengan kata-kata yang kasar. Kita udah bahas dulu di pekan yang lalu. Jangan menegur dia secara bertubi-tubi. Cukup doain aja, udah. Doa ustadz ustazah itu insyaallah makbul. Alamakallah nak ya, semoga Allah mengajarimu. Aslahakallah ya nak ya, semoga Allah memperbaikimu. Gitu saja udah. Keselnya kita cukup dalam hati aja. Jangan kita ekspresikan ke dia. Kita kesel wajar. Kita ustaz ustazah ini kadang-kadang ada masanya, aduh geram kali anak nih, nggak bisa dia. Rasanya kita ngapain, tapi cukup dalam hati aja. Tapi dari lisan kita keluar ucapan doa. Sekarang dia mungkin nggak dapat. Nanti SMP dia hafiz 30 juz tuh. Jumpai Ustaz Arif. Saya ingat kali guru SD saya dulu Ustaz Arif. Padahal ingat kali saya bodoh. Tapi Ustaz Arif selalu bilang, alamakallah nak ya, aslahakallah nak ya. Teringat betul ya. Sampai dia baik lagi. Ustaz ni dia, Ustaz saya, alhamdulillah saya dah hafiz 30 juz. Kebanggaan, kebahagiaan besar sama Ustaz Arif. Ni anak ni luar biasa. Ya, kesuksesan kita guru apalah. Saya melihat anak didik kita lebih sukses dari kita. Kan gitu. Ya kita hafal 15 juz, anak didik kita hafal 30 juz. Sukses kita gurunya. Masya Allah, teringat dia. Nah, jadi seperti itu.